Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita malam hari ini. Amin. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Di minggu pertama di bulan yang baru ini Tuhan. Tidak terasa kami sudah ada di penghujung tahun Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh melayani Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami yang datang di tempat ini. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat isi hati kami. Yang rindu bertemu Engkau secara pribadi Tuhan. Kau lawat jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh bertatap muka dengan Engkau. Kami boleh lebih lagi Tuhan menghadap hadirat Tuhan. Menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh menyenangkan hati. Segala roh-roh yang tidak kami inginkan. Kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Jemaat katakan hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Hanya Engkau Juru Selamatku. Engkau yang setia Tuhan, Kau setia padaku. Hanya Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Hanya Engkau benar Tuhan Juru Selamatku.
Kau tetap setia. Tuhan, Kau setia padaku. Amin. Yes. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari sama-sama katakan, kami mau sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Hanya Engkau yang peduli Tuhan. Kau yang pedulikan Yes. seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya undang jemaat perlahan, kita mau sama-sama berdiri. Katakan, Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. jemaat lebih sungguh katakan, kami mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Kami sembah Tuhan. Bapa dan sahabatku. Sebab hanya Kau yang peduli Tuhan. Kau yang pedulikan. Benar Yesus. Bahkan di saat kami ada di lembah yang paling dalam sekalipun, haleluya, kami tidak ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya boleh angkat tangan sama-sama. Lebih lagi katakan, mau sembah Tuhan.
Kami mau tinggikan namamu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan, layak disembah Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Bapa kami Tuhan, Engkaulah Allah Juru Selamat. Engkau Allah yang setia, Kau setia, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pernah tinggalkan kami sendiri. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini kami Tuhan, kami datang. Kami rindu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan Tuhan. Kami tahu kami banyak kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mampu menyempurnakan segala sesuatu. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang setia. Bahkan kami mau katakan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Bahkan Engkaulah jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Bahkan di saat kami ada di dalam lembah sekalipun, Engkau yang sanggup mengangkat kami Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kiara basyakarararara, syakarararara, syakarararara. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia, tinggikan namanya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan namanya, naikkan pujian bagi Dia. Oh, kami mau bermakmur bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau Raja yang luar biasa. Layak kami sembah, layak kami tinggikan. Saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau berikan sukacita kami yang terbaik hanya untuk Kau. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, semua bersukacita amin. Siap menyerukan nama Tuhan amin. Kasih salam dulu kanan kiri, katakan Dia luar biasa. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Siapa? Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Katakan Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Oh Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Ayo sama katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Siapa? Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita mau gunakan untuk perayaan Natal nanti. Kita mau berikan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih kasih setia Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau berikan korban persembahan Tuhan. Kami mau pakai untuk perayaan Natal nanti Tuhan. Semua kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Semuanya kami berikan hanya untuk Engkau. Kami mau persembahkan untuk Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
percaya Tuhan, badai masalah, persoalan apapun Tuhan yang boleh kami alami, Engkaulah jalan keluar kami Tuhan. Bahkan di saat kami berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkaulah satu-satunya jalan keluar kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Selama kami ada di dunia ini Tuhan, ada Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebenarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan ku lalui, kami percaya Tuhan, berputar di padang gurun, Engkau memelihara Tuhan. Engkaulah yang memelihara Benar Yesus, hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, bahkan Engkau yang mengeringkannya Tuhan. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Mari sama-sama
Biar umat-Mu ini Tuhan senantiasa berjalan di jalan-jalan yang Kau tunjukkan bagi kami Tuhan. Dan buat setiap kami Tuhan puas dan nyaman di dalam caranya Tuhan. Karena kami percaya yang terbaik datangnya daripada Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini waktunya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran daripada sebagian firman-Mu Tuhan. Kuasai tempat ini Roh Kudus, pimpin setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Supaya setiap kami diberkati dengan firman Tuhan yang hidup. Segala kuasa-kuasa di luar Tuhan yang tidak mengganggu tempat ini, kami usir dari tempat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan bawa umat-Mu Tuhan untuk fokus kepada Engkau, fokus kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini minggu pertama bulan 11, bulan November. Artinya Natal kurang 1 bulan lagi. Jadi saya mau mengingatkan kita semua bahwasanya kalau kita mencintai pasangan kita, kita mencintai anak kita, kalau mau ulang tahun itu jauh hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan acaranya mau gimana, dananya, tempatnya di mana, siapa aja yang mau diundang. Masih persiapannya pun sudah antusias dan penuh sukacita. Demikian juga kalau kita mencintai Tuhan Yesus yang kita sembah, ingat tentang bagaimana kita merayakan orang-orang yang kita cintai. Passion yang sama, bahkan harusnya lebih dari itu, kita persiapkan untuk Natal kita tanggal 17 Desember. Amin. Baik. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya kasih judul menjadi kepala bukan ekor. Karena setiap minggu kita ibadah ditutup dengan doa berkat dari Bapak Gembala. Salah satunya adalah Tuhan menghendaki engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Namun demikian, saya ini agak khawatir gitu loh. Agak khawatirnya itu kalau kita mendengar kata-kata ini sebagian kita itu pikirannya itu nanti liar, melantur kemana-mana. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, amin. Tahu-tahu diam-diam dalam pikirannya, aku kepingin jadi bupati ini. Tapi sudah amin-amin 5 tahun kok enggak jadi bupati. Nah, lama-lama mengganggu iman kita nanti kalau kita salah di dalam memahami firman Tuhan. Amin, kok enggak jadi bupati saya. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Makanya saya tergerak untuk mengupas tentang ayat ini, menjadi kepala bukan ekor. Saya bacakan ayatnya dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Difirmankan Tuhan demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, jadi ini adalah sebuah pesan dari Nabi Musa untuk generasi baru, supaya generasi yang baru ini hidup di dalam rencana baiknya Tuhan dan tidak menuai kutuk yang ada di luar jalannya Tuhan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau mendengar menjadi kepala bukan ekor, pikiran kita itu ngelantur kemana-mana. Jadi bos, jadi raja ini, jadi pejabat, lebih dihormati, lebih berkuasa. Padahal
Yang pertama logikanya, ini pesan Nabi Musa kepada bangsa Israel. Lah kalau semua bangsa seluruh bangsa ini jadi kepala, jadi raja, bukan cuma raja Daud aja umpamanya. Lah terus yang jadi rakyatnya siapa? Kalau semuanya menjadi panglima bukan cuma Yoab aja, lah terus yang jadi prajuritnya itu siapa? Nah, jadi itu sesuatu yang untuk mencelikkan pikiran kita bahwa tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi pesan ini disampaikan di kitab Ulangan, yaitu kitab kelima daripada yang ditulis oleh Nabi Musa untuk bangsa Israel. Jadi Musa itu menulis kitab Taurat itu 5 pasal yang pertama, kitab Kejadian, kemudian dilanjut Keluaran, Imamat, Bilangan, terus Ulangan ini. Habis itu tutup Usia dia. Jadi 5 kitab Taurat yang pertama disampaikan Musa, firman Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel ini pada generasi yang terakhir. Yaitu sesudah 40 tahun melintasi padang gurun keluar daripada tanah Mesir. Pada saat generasi ini, sebelum masuk tanah perjanjian, generasi yang tua-tua ini sudah habis, sudah mati, sudah meninggal. Nah, jadi generasi ini tidak pernah lihat yang namanya 10 tulah kepada bangsa Mesir. Yang namanya Tuhan membelah laut. Tuhan membuat sumber mata air di tengah padang gurun. Mereka cuma dengar katanya sih kayak gitu. Katanya. Nah, tuh Nabi Musa menyampaikan pesan melalui kitab Ulangan ini kepada generasi yang baru ini bahwasanya orang tuamu itu, kakek nenekmu, engkongmu, dadongmu, itu lihat dengan mata kepala sendiri bahwa terjadi 10 tulah atas bangsa Mesir. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, itu lihat dengan mata kepala sendiri. Bahwa waktu kita dikejar sama pasukan Fir'aun, Tuhan membelah laut, itu lihat dengan mata kepala sendiri. Demikian juga mujizat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu lihat dengan mata kepala sendiri. Dan kesimpulannya, kata Nabi Musa, kalau kamu taat firman Tuhan, kamu akan nikmati berkat Tuhan. Tapi kalau kamu tidak taat firman Tuhan, kamu akan datangkan kutuk atasmu. Kitab Ulangan ini disebut juga kitab berkat dan kutuk. Jadi itu yang disampaikan pesan daripada Nabi Musa di dalam kitab Ulangan tentang jadi kepala bukan ekor. Yaitu pesan untuk generasi baru supaya generasi ini hidup di dalam rencana baiknya Tuhan dan tidak menuai kutuk yang ada di luar jalannya Tuhan. Faktanya ini, Nabi Musa tutup usia. Bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Kita tahu raja pertama adalah Raja Saul, diikuti Raja Daud, kemudian Raja Salomo dan seterusnya. Dan ini yang terjadi. Setelah Raja Daud dan Raja Salomo, bangsa Israel hidup di luar jalannya Tuhan. Dan ini akibatnya. Jadi Raja Salomo di akhir masa jabatannya, menjelang tutup usia, dia membawa bangsa Israel ini banyak menyembah ilah-ilah daripada istri-istrinya. Artinya sekalipun tetap beribadah kepada Tuhan, tapi juga kepada Asitoret, kepada Milkom, kepada membangun kuil-kuil daripada beberapa istri-istrinya yang diambil dari bangsa-bangsa lain. Nah, akibatnya yang pertama, kerajaan Israel terpecah dua. Jadi setelah Salomo meninggal,
anaknya Rehabeam menjadi raja. Begitu Rehabeam menjadi raja, 10 suku yang ada di utara memberontak. Tidak mau dipimpin Rehabeam. Membentuk kerajaan sendiri, yaitu dinamakan kerajaan Israel. Ini 10 suku. Rajanya berganti-ganti, dinastinya berganti-ganti, siapa yang lebih kuat menjatuhkan dinasti yang dari suku ini, ganti dia yang berkuasa terus. Kemudian yang kerajaan selatan cuma sisa 2 suku ini, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Tetap dipertahankan pada wangsanya keluarga Daud dan Saul. Itu kerajaan selatan, dinamakan kerajaan Yehuda. Akibat pertama jadi kerajaan Israel terpecah. Selanjutnya akibat kedua, pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara ini, yang 10 suku ini ditaklukkan dan dibawa sebagai tawanan oleh kerajaan Asyur. Nah ini ditaklukkan dan dibawa sebagai tawanan, sebagai budak ke Kekaisaran Asyur di sebelah sini. Kemudian pada tahun 587 sebelum Masehi menyusul yang selatan kerajaan Yehuda ditaklukkan dan dibawa sebagai tawanan oleh kerajaan Babel. Kerajaan Babel tidak masuk gambarnya di sini, ada di sini kira-kira. Kerajaan Babel. Jadi yang terjadi itu sebaliknya. Bukan jadi kepala, tapi justru bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Asyur dan Babel. Mereka tidak alami janji Tuhan. Artinya bagi kehidupan kita saat ini, saat kita mengerjakan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita jadi kepala dan tidak diperbudak atau ditawan oleh berbagai hal-hal dalam tanda kutip. Tuhan menghendaki kita itu jadi tuan atas uang kita. Jadi bukan diperbudak oleh uang. Jadi tuan atas keinginan kita. Jadi tuan atas hawa nafsu kita, atas hobi kita, atas pekerjaan kita sekalipun. Jadi tuan, jadi kepala, bukan ekor. Jadi maksudnya seperti ini. Kita seringkali itu, ya memang iblis itu licik. Iblis itu kan dikatakan lihai. Kita itu tidak sadar. Kita merasa, oh ini pekerjaanku kok aku bosnya. Oh ini uangku kok aku tuannya. Tapi maaf kata, secara tidak sadar kita tuh dipaksa-paksa, ditawan, disandra, diikat sama kesibukan kita, sama pekerjaan kita. Sehingga contohnya ini ketika diajak rundingan, gimana persiapannya Natal? Waduh aku tidak sempat wes, sibuk yang lainnya aja dah. Waduh aku gak iso mikir, popok pikiranku. Tidak sadar, maksudnya rasa hati sih, waduh aku cinta banget sama Tuhan, aku dekat banget sama Tuhan. Tapi iblis secara tidak kita sadari ini mengalihkan perhatian kita. Pekerjaannya sebetulnya tidak salah, berkat itu. Uangnya tidak salah, berkat. Makin banyak orderan makin bagus. Namun ketika kita kehilangan fokus sama Tuhan, menjadi tidak lagi antusias, menjadi apa katanya yang lain lah, aku tidak sempat, aku tidak punya waktu. Padahal sebetulnya Tuhan tidak minta waktu 24 jam sehari untuk mempersiapkan ulang tahunnya, itu enggak. Nah itu kita perlu waspadai, bukan kapasitas saya untuk menghakimi ya, tapi kita harus mewaspadai. Itu sebuah benih-benih halus, lembut yang seringkali kita enggak sadari. Mulai menarik kita menjauh dari hadirat Tuhan. Makin diberkati Tuhan makin jauh, makin diberkati Tuhan makin jauh. Makin tidak peduli
makin tidak antusias, itu bahaya Bapak Ibu. Itu perlu kita waspadai. Artinya, ya kita bukan jadi kepala. Kita sedang mengekor pada ambisi kita untuk umpama nih, duit. Kerja. Hobi. Kita ini mengekor, dipaksa, ditahan, disandra. Tuhan menjadi nomor sekian. Itu salah satu contoh. Contoh lain, kalau kita hidup menjadi kepala bukan ekor. Seumpamanya kalau kita kerja itu tanggal 1 gajian, seumpama. Ketika kita gajian, kalau kita jalan dalam prinsip firman Tuhan, yang pertama tentu kita cinta Tuhan, kita ingat Tuhan dulu. Yang kita ingat Tuhan dulu, maka seperti yang kita lakukan hari ini, ingat persepuluhan dulu. Gajian kita sisihkan untuk persepuluhan dulu. Setelah itu, mungkin nabung. Sesudah itu yang ketiga, kebutuhan hidup 1 bulan ke depan harus ada. Kemudian yang keempat, ada sisa ini. Bisa ini pakai beli baju baru. Bisa ini ganti HP baru. Akhirnya, kalau kita jalan pada prinsip firman Tuhan, uang gajian kita habis. Tapi masih ada tabungannya yang pertama. Artinya jelas. Yang kedua, dipastikan kita berjalan bersama Tuhan Yesus tanggal 2, tanggal 3 sampai akhir bulan. Artinya tidak kehilangan hadirat Tuhan. Tidak kehilangan penyertaan Tuhan, tidak kehilangan berkat-berkat Tuhan yang berikutnya. Kebutuhan hidup ada sudah. Bahkan keinginan masih bisa terpenuhi sekalipun ada batasnya. Bagaimana kalau kita jadi ekor, bukan jadi kepala? Kalau jadi ekor, bukan jadi kepala, gajian yang sama, tanggal 1. Belum tanggal 1 nih, masih tanggal 15, sudah ketip mata, tidak bisa tidur. Aku kepinginnya baju yang di Shopee ini loh. Nunggu gajian kok lama banget. Jadi gajiannya belum datang, ini sudah bikin tidak bisa tidur, siang malam kok lama banget nunggu gajiannya. Nah ketika gaji datang tanggal 1, ya nomor 1 lari langsung beli bajunya ini. Nah, karena mengekor pada keinginan, mengekor pada nafsu. Nah, sesudah dapat yang diinginkan, siang beberapa hari tidak bisa tidur, nunggu-nunggu gajian. Baru yang kedua, bagaimanapun kebutuhan hidup 1 bulan harus terpenuhi, harus ada. Seret, sudah puji Tuhan masih cukup. Nabung, afkir dulu lah, soalnya bulan ini kan beli baju yang harganya mahal ini bermerek. Ya afkir dulu lah, bulan ini tidak usah nabung. Nah terus masalah perpuluhan gimana? Wah, kalau ada rezeki lagi, kalau tidak ada ya walah. Nah itu, kalau kita menjadi ekor bukan jadi kepala. Kita mengekor kepada keinginan, mengekor kepada hal-hal yang menjadi hawa nafsu kita. Nah itu cuma contoh ya, bukan saya mengatakan saya lebih baik daripada Bapak Ibu Saudara mengatur duit, enggak. Itu cuma contoh. Kita sama-sama harus terus belajar dan mewaspadai hal-hal yang seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah itu menjadi tidak sempat, menjadi gak ada waktu. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tapi saat kita berjalan dalam prinsip firman Tuhan, otomatis kita akan mengepalai keinginan kita. Bukan mengekor pada keinginan, pada nafsu, pada gengsi. Yang akhirnya
bisa menyeret kita pada tidak puas, ketamakan, kompromi dengan dosa, lifestyle, gaya hidup tinggi. Saya kalau menyitir khotbah daripada Bapak Pendeta Samuel Mauntu beberapa waktu di tempat ini, mengingatkan kita bahwa kamu ini berharga. Bukan karena apa yang kamu pakai, bukan karena baju yang mahal, bukan karena mobil yang mewah, bukan karena rumah yang megah, bukan. Kita ini berharga karena kita ini diciptakan serupa, secitra, segambar sama Tuhan. Artinya, saya sering bilang sama istri saya, wes toh, biarpun kamu pakai baju harga 50.000, 40.000, enggak ada yang menghina kamu. Karena kamu berharga, kamu secitra, segambar sama Allah. Ada satu kesaksian. Beberapa tahun belakangan ini saya sama istri menggeluti satu pekerjaan di bidang properti. Jadi broker kerennya. Kalau enggak kerennya jadi makelar. Jadi kita kalau berangkat makelaran itu sengaja pakai baju yang agak gak bagus lah pokoknya. Pakai sepeda motor. Kebetulan kita juga nyambi-nyambi ada dagang sepeda motor ya. Tapi kita pakai yang paling murah, yang harganya ya 4 juta, 5 juta. Keliling untuk lihat lokasi, menemui downline networking di bidang makelaran itu banyak ya. Kemudian menemui orang yang membutuhkan jasa. Tujuannya supaya nggak sungkan. Artinya makelar-makelar lain tuh merasa nyaman sesamanya. Yang mau pakai jasa juga. Loh, kalau yang makelarnya pakai Xenix atau pakai Velfire, Alphard, ya sungkan yang mau minta bantuan jasanya loh. Jadi tujuannya sebetulnya itu. Tujuannya seperti itu. Jadi pakai baju yang ya kelihatan agak-agak bulak sedikit warnanya. Motor yang murah, keliling-keliling. Nah yang mau saya saksikan itu gini Bapak Ibu. Hampir di setiap pertemuan dengan sesama makelar, dengan pemilik properti, lo ujung-ujungnya kok selalu sampean aja mari Pak yang beli. Sampean aja mari Bu yang beli. Lo ndak lihat lah kalau kita ini makelar, kalau kita ini dagang, bukan konsumen. Nah itu kesaksiannya itu adalah bahwa kita ndak perlu pakai lifestyle yang tinggi-tinggi, toh kalau kita berharga ya tetap berharga aja. Artinya ndak perlu takut dihina. Lah ujung-ujungnya seperti itu. Dianggap banyak duitnya. Jadinya mau pemilik, mau maklar lain, Bapak aja mari yang beli. Ini menguntungkan sekali pakai investasi. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa kita berharga. Bukan tentang sandangan kita, tapi tentang gambar dan citra diri kita di hadapan Tuhan. Demikian juga saya pernah saksikan bagi yang rajin ibadah tengah minggu, bagaimana ceritanya anak saya Patrick masuk SMP. Saya tidak kenal sama sekali, baru kenal itu. Dan tidak tahu juga kalau yang diajak ngomong itu kepala sekolah. Saya memperkenalkan diri sebagai orang yang tidak memenuhi syarat. Pakai sepeda motor, tidak memenuhi syarat, artinya dari segala administrasi yang diperlukan itu jauh lah. Masalah KTP, masalah KK, masalah apa. Jadi saya cuma ngobrol-ngobrol aja dengan pikiran saya yang di hadapan saya itu pegawai TU. Saya cuma cerita tentang masalah saya seperti ini.
Kalau bisa diurus ya diuruskan, nggak bisa ya nggak apa-apa sih, memang aturannya seperti itu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol tentang masa depan pendidikan, tentang perundang-undangan, tentang hak asasi manusia. Pendek kata, tanpa sepeser Rp1.000 pun, Patrick justru diterima nomor urut 1 diterima di sekolahnya itu. Bukan tentang sandangannya. Tidak kenal kok. Tapi langsung diterima di nomor urut nomor 1. Jadi tepat seperti yang dikatakan oleh pendeta Samuel Mawuntu, kita ini berharga karena secitra segambar sama Allah. Jadi hidup itu sudah mahal, tapi gengsi membuat hidup tambah mahal. Jadi kepala bukan ekor, bukan bicara tentang posisi kedudukan sebagai pejabat, penguasa atau bos, bukan, tapi orang bisa aja punya posisi yang hebat di masyarakat, pejabat tinggi, penguasa, mengatasi ribuan atau bahkan jutaan orang. Tapi diperbudak oleh hal-hal yang buruk. Contohnya, ya kita lihat, ada banyak orang-orang hebat di negeri ini berakhir dibui karena korupsi. Mereka kepala secara pemerintahan, tapi diperbudak oleh hal-hal yang buruk. Secara logika, pejabat-pejabat di pusat sana, di provinsi itu bukanlah orang yang kekurangan duit. Toh mereka masih butuh duit terus. Nah, padahal sudah pasti tidak butuh duit itu. Kalau kita lihat laporan harta kekayaan pejabat LHKP itu ada yang 60 miliar, ada yang 90 miliar, asetnya, duitnya, kan tidak butuh duit. Lah kenapa? Kok mengekor pada butuh duit sampai berakhir dibui. Ya itu, makanya jadi kepala dan bukan ekor itu bukan berbicara tentang jabatan, kekuasaan, bukan, tapi tentang mengepalai keinginan, mengepalai hawa nafsu. Ada juga orang yang kayaknya biasa-biasa aja. Tapi tidak diperbudak oleh hal-hal yang buruk. Yohanes 8 ayat 44 firman Tuhan demikian, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-inginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi yang mesti kita kerjakan supaya kita semua ini amin menjadi kepala bukan ekor itu tergenapi, ya dan amin. Yang pertama ini Bapak Ibu, karena Tuhan itu melihat hati, selalulah berdoa minta Tuhan merubah hati kita. Pada dasarnya kita ini manusia tidak sempurna. Bahkan gak bisa merubah hati sendiri. Makanya kita perlu Tuhan. Jadi setelah Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada generasi di ayat 28 tadi, tidak selesai sampai di ayat 20, di pasal 28. Pasal 30 seperti gini, pesan firman Tuhan melalui Nabi Musa kepada generasi bangsa Israel. Setelah ayat 28 tadi tentang menjadi kepala bukan ekor. Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu,
yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Pesan ini disampaikan Nabi Musa masih hidup. Belum zaman Raja Saul, Raja Daud, apalagi Salomo, apalagi Rehabeam yang saya katakan itu belum. Tapi sudah disampaikan sama Musa. Mengajarkan kepada kita bahwa seolah-olah Tuhan itu sudah tahu bahwa manusia bakal gak taat firman Tuhan. Ini kan dikatakan ayat 1. Dan engkau menjadi sadar dalam hal itu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Jadi menjadi tawanan bangsa Asyur, jadi tawanan bangsa Babel, ini belum terjadi. Tapi Tuhan sudah memberi pesan seperti ini. Apabila segala ini terjadi padamu, yaitu berkat dan kutuk, Tuhan itu seolah-olah sudah tahu bahwa bangsa Israel ini akan tidak taat sama firman Tuhan. Akan tidak taat sama firman Tuhan. Akan menuai hal-hal yang tidak baik di luar jalan-jalannya Tuhan. Nah kalau waktu itu terjadi, ini loh yang harus kamu lakukan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, Tuhan akan memulihkan keadaan. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jadi ketika bangsa Israel yang di Babel itu bertobat, memang ada waktunya Raja Babel ini digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk memerintahkan penduduk yang menjadi tawanan itu balik ke Yerusalem, membangun kembali bait suci. Dan sampai sekarang bangsa Israel pun sudah berkumpul melalui gerakan Zionisme. Sekarang jadi bangsa Israel yang lagi perang sama Hamas. Kemudian ini ayat 3, kita lompat di ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan akan menyunat hatimu. Artinya Tuhan merubah hati manusia menjadi taat sama firman Tuhan bukan karena terpaksa. Tapi karena haus dan lapar, penuh kerinduan. Tidak usah dipaksa-paksa, rindu hadirat Tuhan, rindu beribadah, rindu melayani Tuhan. Nah itu hati yang dirubah itu seperti itu, sunat hati. Kita mungkin tidak bisa sendiri. Saya tidak bisa, Bapak Ibu Saudara tidak bisa, tapi bersama Tuhan, Tuhan bisa menyunat, Tuhan bisa merubah hati. Tapi ya kalau melalui proses sunat, ya menyakitkan, ada hal-hal yang menyakitkan, ada proses yang harus kita lewati sama seperti bangsa Israel. Jadi budak dulu, jadi tawanan dulu. Baru tercelikkan matanya dan berubah menjadi sungguh-sungguh, bukan karena paksaan mencari Tuhan. Yang kedua, senantiasa berdoa untuk Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kenapa kok harus selalu berdoa untuk Tuhan memberkati pekerjaan kita? Karena pada awalnya setiap kita ini punya dosa asal yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Jadi di Kejadian 3 ayat 17, setelah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikatakanlah, maka terkutuklah tanah karena engkau. Engkau akan mencari nafkahmu dengan berpeluh, berkeringat.
susah payahmu melahirkan, sakit. Nah, dan itu diwarisi sampai pada generasi sekarang. Tapi enggak sampai di situ. Itu kan kitab pertama, kitab Kejadian. Saya bilang kan tadi Nabi Musa itu menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, baru Ulangan. Nah, di kitab Ulangan Tuhan yang sama berfirman seperti ini. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan yang mengatakan terkutuklah tanah karena engkau ini. Di kitab Ulangan berfirman seperti ini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kalau di kitab Kejadian terkutuklah tanah, di kitab Keluaran Tuhan membuka perbendaharaannya, memberkati tanah, hujan pada waktunya. Artinya bagi kita, Tuhan kita itu, nah ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kesempatan kepada setiap kita, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan seterusnya, untuk memulihkan keadaan kita. Makanya kita harus selalu berdoa untuk berkat atas pekerjaan kita. Terus dan terus ingin memulihkan keadaan manusia. Sampai Tuhan Yesus turun ke dunia, salib Kristus, mematahkan kutuk, kegagalan, kutuk tanah, yang mana kita manusia tidak mampu mematahkannya sendiri. Dan Rasul Paulus sangat memahami hal ini. Terlihat dari kitab Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu? Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi kita boleh klaim janji firman Tuhan ini iya dan amin. Tapi jangan mentang-mentang mengaruniakan segala sesuatu terus hatinya ini penuh keserakahan dan ketamakan. Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan itu cinta manusia sampai pikirkan rancangan keselamatan melalui salib Kristus. Logikanya urusan kehidupan kita sehari-hari pun ya pasti dirancangkan yang baik sama Tuhan. Jadi salib Kristus bukan cuma menebus dosa, tapi juga mematahkan kutuk penyakit, kutuk kegagalan. Duh, tapi kok saya pernah gagal Pak, sudah ikut Tuhan Yesus. Mematahkan kutuk kegagalan bukan berarti kita yang percaya Yesus tidak pernah gagal. Tadi ada yang namanya proses. Tapi berjalan bersama Tuhan Yesus, kegagalan itu bukan akhir cerita hidup. Bukan ending. Itu cuma prosesnya. Jadi selalu miliki iman di dalam berdoa bahwa Tuhan itu telah memberkati saya, sekarang pun sedang memberkati saya. Dan seterusnya ke depan akan selalu memberkati saya. Sekalipun sepertinya tidak baik-baik saja keadaan sekarang. Tapi iman yang seperti ini akan memberi kita rasa confident, rasa percaya diri. Rasa mendapat asuransi, jaminan bahwa ke depannya apapun yang saya kerjakan, Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati kita semua. Yang ketiga,
Minta Tuhan Yesus beri kita hati yang puas dan nyaman dengan caranya Tuhan. Karena seringkali rasa tidak puas, rasa tidak diberkati itu ketika kita melihat dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Loh, orang lain kok diberkati, aku kok enggak ya? Orang lain mendapatkan semua yang diinginkannya, kok aku kok enggak ya? Mulai terganggu. Kenapa seperti itu? Karena kita mendasarkan berkat Tuhan itu pada perasaan kita, pada emosi kita. Padahal justru dalam keadaan perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak itu kita tidak boleh gagal di dalam iman. Tidak boleh gagal melibatkan iman. Justru dalam keadaan yang tidak baik itu iman itu harus jalan di depan dulu. Karena iman itu mendahului manifestasi yang kita harapkan. Kita belum punya duit nih. Ya kita harus beriman dulu. Aku akan punya duit. Aku akan punya duit. Nanti akan punya duit dulu. Akan punya duit beneran. Nah itu iman. Bukannya aku mau percaya sih. Tapi tunggu buktinya dulu. Nanti kalau nyatanya aku punya duit baru aku mau beriman, baru aku mau percaya. Tidak seperti itu cara kerja iman. Iman mendahului manifestasi yang kita harapkan. Jadi kalau kita dasarkan semuanya pada emosi, pada perasaan, sering saya sampaikan di ibadah tengah minggu ya, bahwa emosi kita itu kan labil. Perasaan itu naik turun kayak kurs rupiah lawan dolar. Padahal kalau kita mengikatkan sesuatu kehidupan kita pada sesuatu yang labil, ya kita pun akan labil kehidupannya. Sukacita kita akan labil, damai sejahtera kita akan labil, semuanya jadi labil. Uang nelayan aja, kalau mau melempar jangkar, mau parkir perahunya, kapalnya, dia pasti mikir dasar yang kokoh, dasar yang solid, dasar yang teguh itu di mana ya? Oh di sana loh ada karangnya, oh di situ loh padat. Karena kalau dasarnya pasiran, ya tetap sekalipun jangkar dilepas ya tetap hanyut di bawah arus kapalnya. Demikian juga kapal kehidupan kita. Kalau jangkar kehidupan kita itu dikaitkan pada perasaan, ya gentir sana, gentir sini, hanyut sana, hanyut sini. Jangkar kehidupan kita pun harus dilempar, dilekatkan kepada sesuatu yang stabil, yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang tidak berubah dari masa ke masa. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lama. Jadi patokan kita itu bukan perasaan kita, tapi firman Tuhan, Tuhan Yesus. Itu tidak berubah. Penting juga untuk kita menyadari bahwa jangan kita menyamakan kata diberkati Tuhan dengan bahagia. Itu urusannya beda. Diberkati Tuhan itu adalah sebuah hasil nyata. Bahagia itu adalah sebuah perasaan. Jadi jangan samakan tentang diberkati Tuhan berarti sama dengan bahagia. Tidak sama. Sedih berarti tidak diberkati Tuhan, juga tidak sama. Enggak sama. Karena faktanya Tuhan itu kalau baik dulu, sekarang, selamanya tetap baik. Tuhan memberkati kita dulu, sekarang, dan yang akan datang ya tetap memberkati terus. Lalu bagaimana kita bisa merasa tidak diberkati Tuhan? Hanya karena ekspektasi kita tidak dikabulkan sesuai yang kita pikirkan, sesuai perasaan kita. Terus tahu-tahu mikirnya, saya tidak diberkati Tuhan.
Oh saya tidak happy soalnya saya tidak diberkati Tuhan. Padahal Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap memberkati kita terus, konstan. Jadi kita happy atau tidak, kebaikan dan berkat Tuhan tetap konstan jalan terus dalam kehidupan kita. Karena faktanya berkat Tuhan itu tidak bisa dikurung, dikotai, dibatasi dengan apa yang kita rasakan. Perasaan bisa salah, tapi Tuhan tetap memberkati kita. Ya, ini Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Apapun perasaan kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Selalu bisa kita andalkan. Jadi sedih kalau melihat orang dengan pola pikir diberkati itu hanya seolah-olah hanya tentang uang dan materi. Sehingga waktu lihat orang lain lebih diberkati secara materi, timbul rasa sedih, rasa tidak happy, iri hati, dengki, merasa tidak diberkati Tuhan. Yaitu kita harus waspadai. Itulah jebakan iblis untuk mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita. Matius 5 ayat 3-9 saya bacakan dengan cepat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari semua ayat ini, dari ayat 3 sampai ayat 9, tidak dituliskan bahwa berbahagialah orang yang banyak duitnya karena akan melihat kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang banyak duitnya karena yang empunya kerajaan surga. Tidak ditulis gitu. Jadi ingin uang, tidak salah, saya juga kepingin uang. Mengejar duit untuk bekerja keras dengan sungguh-sungguh juga tidak salah. Saya pun juga sampai makelaran pun dijalankan. Tapi Tuhan itu yang penting melihat hati kita. Bukan Tuhan itu alergi sama duitnya, enggak. Banyak orang di Alkitab, tokoh di Alkitab diberkati dengan kekayaan. Abraham, Ishak, Ayub, Salomo. Jadi bukan masalah Tuhan alergi sama duit, enggak. Tapi tentang hati yang enggak fokus lagi sama Tuhan gara-gara mengekor pada ini. Saya undang pemain musik menempati posisi. Yang terakhir yang harus kita lakukan dengan aktif, dengan sengaja. Bukan kebetulan aja atau tidak sengaja melakukan, tapi harus dengan aktif dan dengan sengaja. Membuat 9 buah Roh Kudus itu, roh yang berasal daripada Tuhan Yesus itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan hati, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan. Dengan sengaja ditetapkan ada di dalam hati. Dan dibuah-buahkan, dipancarkan di dalam relationship kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita tidak bisa pisahkan itu. Hanya mengatakan, saya dekat sama Tuhan. Tapi sama sesama tidak peduli, sama sesama tidak akur.
Setiap hubungan kita dengan pribadi lepas pribadi siapapun itu, suami kita, anak kita, tetangga kita, itu ditilik sama Tuhan dari ketinggian. Diuji sama Tuhan, cinta Tuhan apa enggak ya? Cinta Tuhan apa enggak ya? Karena mencintai Tuhan sama dengan juga mengasihi sesama. Amin, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, sebagai dari berkenan firman-Mu, kami boleh baca, kami boleh renungkan bersama-sama. Dan biar firman Tuhan ini Tuhan, Engkau sendiri yang memeteraikan di setiap hati umat-Mu. Dan kami boleh bertumbuh di dalam segala hal, mengarah kepada keserupaan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan kudus menempati posisi. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan yang terindah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk boleh menikmati sehidangan dengan Tuhan di meja perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini Tuhan, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau melepaskan pengampunan kepada setiap yang sekiranya melukai hati kami, sempat menyakiti hati kami, merugikan kami, menfitnah kami, memusuhi kami, membenci kami. Kami mau melepaskan pengampunan atas setiap mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menyucikan, menguduskan setiap kami, melayakkan kami Tuhan, untuk menyambut tubuh dan darah Yesus. Supaya tubuh dan darah Yesus ini menjadi berkat bagi kami. Demikian juga Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus ini Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sucikan, kuduskan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Layakkan Tuhan untuk melayani Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
aku. Mari kita pejamkan mata, kita renungkan sejenak firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ini kami umat-Mu Yesus. Ini kami gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu membuat hidup kami, bukan kami lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam kami. Dan kami percaya
saat Engkau manunggal dalam hidup kami. Segala perkara kehidupan kami dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya ke depan kami berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami bekerja dan berkarya bersama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami ini mengiring-Mu, melayani-Mu Tuhan. Dan kami percaya ke depan pemulihan akan terjadi atas setiap kami. Segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Segala jalan-jalan yang buntu terbuka di dalam nama Yesus. Segala kelemahan, kegagalan kami tolak, kami patahkan, hancurkan dari kehidupan kami semua dalam nama Yesus. Gereja-Mu dipenuhi hadirat Tuhan. Gereja-Mu dipakai Tuhan untuk menyatakan penyataan-penyataan-Mu yang heran dan ajaib. Atas kami pribadi lepas pribadi, atas keluarga lepas keluarga. Sehingga gereja-Mu Tuhan menjadi dampak bagi kota ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta James. Kita akan mendengarkan pengumuman dan memberi persembahan yang kedua. Kepada yang bertugas kami persilakan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Lewat pergumulan, persoalan, permasalahan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat Engkau menyertai kami. Kami melihat jejak langkah-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menempatkan firman Tuhan sebagai guidance atau sebagai kepala dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak terima kasih, berkati Bapak Pendeta James bersama keluarga Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ke depan Tuhan. Tuhan tahu rencana-rencana Tuhan buat kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kau menetapkan yang terbaik buat hamba-Mu ini Tuhan. Kau akan memberikan apa yang diperlukannya di kota ini. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih juga untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan. Mengingatkan bahwa kami menyatu dengan Engkau. Keselamatan itu adalah bagian milik kami yang pasti. Karena Engkau yang memilih kami Tuhan. Dan Engkau memberikan buat kami. Terima kasih dan itu tidak akan pernah kami lepaskan seumur hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup menjaga apa yang Engkau percayakan buat kami. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan beri persembahan. Tuhan tiri dari tempat yang maha tinggi dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama kami mengucap terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James. Tuhan Yesus memberkati Pak. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada? Di belakang Erikson. Baru pertama kali datang? Apakah itu Reni? Oh, pakai masker soalnya. Ya jemaat kita sudah lama ya. Udah sejak zaman Bapak dulu ya. Sudah lama tidak kelihatan, mungkin baru hadir di Kota Negara. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya sampaikan jadwal kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat ada doa malam pukul 7:30 malam diadakan di gereja. Kemudian hari Sabtu ada latihan musik pukul 7 malam. Hari Minggu ada ibadah raya pukul 6 sore dan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang seluruh jemaat untuk boleh sama-sama berdiri. Aku hormat
Iya Bapa yang aku sembah dalam Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, mengagungkan Engkau di tempat ini dan di kehidupan kami. Dan ini waktunya Tuhan. Kami bersahati, bersafaat, berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya kami pulang dengan suasana yang berbeda. Karena kami dikuatkan oleh tangan kanan-Mu yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menjadi kepala atas segala kehidupan kami, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka hidup kami mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan, mengucap syukur buat perjamuan kudus-Mu Bapa. Dan kami percaya, kini kami manunggal dengan Engkau. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Masa depan kami semua cemerlang di tangan Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Berdoa juga Tuhan, berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya, Panglima TNI, Kapolri, kepala-kepala daerah yang ada. Tuhan berkati. Tuhan berkati kesehatan. Tuhan berkati dengan hikmat marifat daripada surga-Mu Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Teristimewa Tuhan, menjelang pesta demokrasi, Pilpres beberapa bulan ini Tuhan. Pimpin bangsa kami Tuhan. Penuhkan bangsa kami dengan damai sejahtera. Mampukan bangsa kami melalui dengan selamat, dengan aman, dengan tertib, dan mendapatkan seorang pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Yang terbaik daripada Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat kota di mana kami tinggal. Kota negara, Kabupaten Jemberana. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Para pemimpinnya, Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta semua jajarannya. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati kepemimpinannya. Roh takut akan Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan atas setiap mereka. Sehingga membawa kota ini semakin maju, sejahtera, damai, aman dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati atmosfer kota ini dengan atmosfer kerajaan surga. Sehingga berkat kota ini Tuhan mengalir, memenuhi kehidupan umat-Mu di kota ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, ibadah sudah selesai. Mari kita angkat tangan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkati engkau saat datang, diberkati engkau saat keluar. Dalam nama Yesus. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu. Diberkati adonanmu, segala usaha dan pekerjaan. Dalam nama Yesus. Diberkati usaha tokomu, diberkati usaha kos-kosan, diberkati usaha salon kecantikan, diberkati usaha tambak, diberkati usaha musik, pelayanan, perdagangan, segala pekerjaan, segala usaha, kesehatan, pendidikan, perjalanan-perjalanan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati dengan penyataan-penyataan Tuhan yang heran dan ajaib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menghendaki engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menghendaki engkau tetap naik dan naik.
menggenapi setiap destiny Tuhan atas setiap pribadi, lapas pribadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita pulang. Membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.